malam matematika untuk anak-anakku SMP kelas 8. Ketemu lagi dengan Pak Wandri. Di sini kita melanjutkan materi garis singgung lingkaran. Kita di video bagian keempat belajar panjang tali lilitan. Oke. Nah, selain materi, Pak Wandri sudah siapkan juga ada 3 latihan soal ya. Nanti kita akan belajar dari pembahasan soal tersebut dari awal sampai akhir. Jika ada yang ingin ditanyakan atau kurang paham, boleh dituliskan saja di kolom komentar. Kita mulai ya dengan definisi apa itu panjang tali lilitan, gitu ya. Sederhana saja jawabannya. Panjang tali lilitan adalah panjang tali yang dibutuhkan untuk melilit sebuah benda. Nah, kata benda di sini yang dimaksud konteksnya ke dalam benda-benda berbentuk lingkaran, gitu ya. Dalam kehidupan sehari-hari biasanya kita sering melihat ya, contoh aja, ada sebuah drum. Nah, nanti drum ini kita akan lilit. Nah, gitu ya. Bisa 2 buah drum. Jadi 2 buah drum ini kita akan lilit, gitu. Atau bisa juga ada beberapa buah pipa. Nah, sebanyak pipa ini bisa kita langsung lilit dengan tali. Yang kita lilit adalah bagian luarnya. Nah, contohnya seperti ini ilustrasinya ya. Ini 2 buah drum akan dililit dengan sebuah tali, misalnya dengan garis ini. Nah, ini terus sampai ke bagian belakang. Nah, terus sehingga nanti terlihat maksudnya membentuk sebuah ya keliling dari lingkaran gitu ya. Nah, di sini pindahkan. Nah, yang berwarna merah ini, tali ini, nah kita sebut namanya panjang tali lilitan dan ada kata akhirannya minimal. Kenapa minimal? Karena di sini yang dililit hanya 1 kali, ya. Kalau kita melilit lebih dari 1, nanti tergantung berapa banyaknya panjang tali lilitannya. Begitu, ya. Oke, sekarang dalam konteks materi ini nanti tidak hanya drum atau pipa, itu benda-benda yang berbentuk lingkaran banyak. Nah, yang kita ambil penampang bagian luarnya yang berbentuk lingkaran. Ya, bisa 1 lingkaran, 2 lingkaran, 3, ya, 4 dan seterusnya. Nah, di sini Pak Wandri buatkan sketsa gambar yang kira-kira akan muncul di dalam soal. Yang pertama itu 2 buah lingkaran. Nah, ini ya. Bagian terluarnya ini nanti tali yang melilit 2 lingkaran tersebut. Oke. Yang berikutnya ada 3 buah lingkaran. Nah, posisi lingkarannya seperti ini, segitiga ya. 2 di bawah, 1 di atas. Ya, bagian terluarnya ini adalah tali, gitu ya, yang melilit. Atau bisa juga ya, masih 3 buah lingkaran, tapi posisinya semua mendatar. Gitu kayak gini. Nah, bagian terluarnya adalah tali, gitu. Nah, yang terkena lingkaran nanti akan dihitung, gitu ya. Kemudian ada juga 4 buah lingkaran. Posisinya seperti ini ya, 2 di bawah, 2 di atas. Ya, tergantung beberapa posisi yang diminta di dalam konteks soal nanti ya. Juga 5 buah lingkaran. Nah, ini 4 di bawah, lalu 1 di atas, gitu ya. Terus ada juga 6 buah lingkaran yang berbentuk seperti piramida, gitu ya. Nah, ini tergantung bagaimana nanti dalam soal lingkaran tersebut disusun posisinya, ya. Nah, nanti yang terkena bagian terluar lingkaran, tali itu kita hitung berapa panjangnya, gitu. Oke, sekarang kita akan belajar menemukan caranya atau menentukan panjang tali lilitan ya. Di sini Wandri ambil yang gambar 2 buah lingkaran ya. Kita kembalikan lagi tadi gambarnya. Nah, ini. Kita lihat tadi bagian terluarnya kan disebut tali. Nah, kita coba pakai ilustrasi lagi ya. Dari atas ke bawah, ini bagian yang kanan lingkaran, terus dilanjutkan di bagian bawahnya. Nah, terus dilanjutkan ya, bawah ke atas bagian yang kiri ini. Nah, terus dilanjutkan hingga kembali lagi ke yang atas. Nah, bisa kita lihat ya, dan kita analisis sekilas. Jadi yang berwarna merah ini adalah tali ya. Bagaimana cara kita mencari panjang tali lilitannya ya? Kita bisa melihat dari kiri dan kanan ini. Nah, kanan ini kan dari setengah keliling lingkaran ya. Kalau dipisah gambarnya jadi kayak gini. Nah,
Betul ya. Lalu yang kiri juga setengah dari keliling lingkaran ya. Kalau kita gabung kayak gini. Nah, jadi sekarang ada satu buah keliling lingkaran. Gitu ya. Ini yang kanan dan kiri digabung. Jadi ini. Kemudian yang bawah ini adalah diameter ya. Atau 2 kali jari-jari. Yang atas juga diameter 2 kali jari-jari. Jadi kita pisahkan gambarnya. Ya, ini ada 2 buah diameter lingkaran. Nah, berarti panjang tali lilitan ini tinggal ditambahkan kan? Ya, 2 buah diameter lalu ditambahkan dengan 1 keliling lingkaran. Nah, jadi kita dapat nih rumus singkatnya ya. Mencari panjang tali lilitan minimal, kita bisa aja tulis dengan P ya, panjang P ya. 2 kali diameter ya ditambah keliling lingkaran, betul ya. Nah, kita keluarkan rumus keliling ya, jadi lebih singkat tulisannya. P sama dengan 2 kali diameter ditambah PD. Nah, kita tulis ini gitu ya. Nah, ini untuk contoh 2 buah lingkaran ya, karena di sini ada 2 diameter. Kalau misalnya lingkarannya lebih dari 2, apakah rumusnya harus dengan 2 di depannya? Tidak ya. Oke, kita lanjut ya. Untuk mencari rumus yang mudah ya, nanti dengan contoh-contoh gambar lingkaran yang lebih dari 2 atau 1 atau 3, 4 dan seterusnya ya. Dari gambar ini ya, kita dapat ya memperoleh rumus cepat menentukan panjang, ini bisa sabuk atau tali lilitan minimal, yaitu N kali D. Karena tadi N di sini banyaknya diameter, ya di sini ada 2, jadi kita tulis N kali D ditambah keliling, ya ini keliling, pakai diameter titik. Tapi bisa juga kita tidak pakai diameter, kita bisa melihat jari-jarinya saja. Nih lihat gerakan mouse-nya Bapak, dari sini ke sini ini ada 1 jari-jari, kemudian lanjut lagi ada 2 jari-jari. Di bawahnya lanjut lagi ke sini 3 jari-jari, nanti di sini lanjut lagi 4 jari-jari. Jadi kalau tidak pakai diameter bisa kita pakai jari-jari, maka di sini rumusnya N kali R, diameternya ubah jadi 2R, 2πr, ini keliling gitu ya. Nah, di sini keterangannya ya lebih jelas ya, tulisan-tulisan ini. P itu panjang tali lilitan kan ya. Nah, di sini sudah diberikan warna merah. N banyaknya tali yang panjangnya sama dengan diameter. Nah, ini ada 2 ya. Berarti N-nya 2 yang sama dengan diameter. Ini kan diameter ya. Nah, ada 2. Atau banyaknya tali yang panjangnya sama dengan jari-jari. Berarti sini ada 4 ya. Jadi kita bisa memilih tergantung mau pakai diameter atau pakai jari-jari ya. Jadi kita nyamannya pakai diameter atau jari-jari, maka di kanannya juga kelilingnya juga harus dirubah ya. Gitu. Nah, dari sini kita coba dengan contoh soalnya ya, yang gampang dulu. Kita mulai contoh soal yang pertama. Diketahui 2 buah lingkaran dengan jari-jari yang sama, berarti lingkaran ini sama ya, kembar, yaitu 14 cm ya. Diikat dengan seutas tali, tentukan panjang tali minimal yang digunakan untuk mengikat kedua lingkaran tersebut. Oke, kita perhatikan dulu gambarnya ya. Jadi kita bikin analisa dulu sedikit ya. Di sini Pak Wandri akan pakai diameter ya. R-nya 14, kita ganti diameternya jadi 28. Sehingga N-nya ada 2 ya. Diperjelas lagi. 1, ini 2 gitu ya. Diameternya 28. Kita masukkan rumusnya yang pertama ya. P sama dengan N kali D tambah PD ya. N-nya kita ganti yaitu 2 ya. Jadi P sama dengan 2 kali D tambah PD. Gitu ya. Kemudian tinggal kita masukkan D-nya, ganti ya sama rumusnya. 2 kali 28 tambah 227 kali 28 gitu. Nah, ini saya coret ya. Kita sederhanakan 28 bagi 7, ini dapat 4. 2 kali 28, 56 ya. 56 ditambah ini 88 ya. Jadi P sama dengan 144. Jadi deh ya, panjang tali minimal yang digunakan mengikat kedua lingkaran tersebut
144 dalam satuan sentimeter. Paham ya? Ini dua buah lingkaran nih, bisa ya? Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Nah, sekarang ada 3 buah pipa dengan ukuran yang disusun dan diikat menggunakan sebuah tali. Gambarnya ini, ya. Ini lingkarannya sama ya. Memiliki jari-jari 7 cm, gitu ya. Pertanyaannya sama ya, tentukan panjang tali yang digunakan untuk mengikat pipa tersebut. Oke, kita analisa lagi ya. Nah, ini sama kayak contoh soal 1. Karena kita pakai diameter, ya Bapak pakai diameter aja, kita R-nya 7, kita kalikan 2 jadi 14 cm ya. Jadi di sini N-nya ada 3, nih Pak tandain lagi. 1, 2, kemudian yang kanan 3. Nah, ini ya. Jadi ada 3 diameter. Nah, kita pakai rumus yang sama dengan contoh soal 1. N kali D, pi D ya. N-nya ganti dengan 3. 3 kali D tambah pi D ya. Kita masukkan D-nya 14 ya. 3 kali 14 tambah 227 kali 14 gitu ya. Ini kita coret 14 dengan 7 dibagi ya. Jadi 2. 3 kali 14 itu 42. 22 kali 2 ini 44 ya. Jadi P 42 ditambah 44 gitu ya. Jika P kita tambahin aja ya, sama dengan 86. Jadi deh ya, panjang tali minimal yang digunakan melilit kedua lingkaran tersebut 86 dalam satuan sentimeter. Paham ya? Contoh soal 1 dan contoh soal yang kedua masih bisa kita ikutin ya. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Nah, ini agak sulit ya. Kenapa? Lihat gambarnya ada 5 buah di sini 5 buah drum ya, disusun seperti ini posisinya ya. Jadi di sini langsung saja intinya tentukan panjang kawat ya, ini kawat bukan tali yang dapat mengikat untuk drum-drum tersebut. Nah, gitu ya, ini dari drum ya. Diameternya adalah 50 ya, satu lingkaran ini diameternya 50. Oke, sekarang ini tidak semudah dengan contoh soal 1 dan 2 ya. Tidak bisa kita pakai rumus yang tadi ya. Kita coba buat sketsanya ya. Ini gambarnya kita munculkan, ini dibuat aja di sebelah kanan. Nah, sketsanya Pak Wandri buat seperti ini. Nah, kalian perhatikan gambarnya ya, sketsa dari Pak Wandri yang buat ini. Ini bagian terluarnya nanti ada P, Q, R, lalu R ke S ke T, T ke U, dan U ke V, U ke P gitu ya. Ya, ini nanti yang disebut dengan talinya, gitu ya. Nah, kita analisa yang pertama. Panjang kawat dapat ditentukan dengan menjumlahkan ya panjang PQ. Ini panjang PQ dijelasin dulu. Nah, ini kemudian panjang RS ya, yang gampang bisa dicari dulu. Ya. Nah, kemudian yang di bawah panjang TU. Nah, ini. Nah, dan keliling lingkaran. Apa saja keliling lingkaran yang busur-busur sisanya itu ya. Ini kiri, kanan, dan atas. Nah, dibuat merah. Jadi inilah tali semua yang melilit ke-5 lingkaran itu ya. Kemudian kita analisa yang kedua ya. PQ dan RS dulu nih, kita lihat ya. Panjang PQ dan RS ini kalau diturunkan jadi ukurannya sama ya dengan AC dan BC, betul nggak? Ya, PQ itu sama dengan AC, RS juga sama dengan BC gitu ya. Oke. Jadi kita buat di sini. Oh ya, sebentar, tadi T ke U itu adalah 3 dari diameter ya. Ini ya, bisa ya. Jadi diameternya ada 3 dari kiri ke kanan. Kemudian yang tadi PQ ya, sama dengan RS, yaitu sama dengan AC dan BC. Nah, dijelasin lagi nih ya, AC, kemudian BC. Nah, ya. Oke. Nah, kemudian kita melihat ya, lanjut lagi, panjang AC dapat ditentukan. Nah, kita mau mencari panjang AC ya dengan menggunakan Pitagoras. Ya, Pitagoras. Tetapi ya, Pitagoras dari mana ke sini? Nah, ini Pitagoras dari ini yang segitiga nih. Ya. Nah, tapi terlebih dahulu kita harus menentukan panjang CD, ya kan? Jadi kan kita mau mencari panjang AC ini berapa ya? Atau nanti panjang BC gitu ya, sama aja. Nah, kita memandangnya segitiga ini. Nah, ya kalau kita tebelin ini. Nah, A, D, C gitu ya. Jadi segitiga ini.
karena kita belum tahu panjang CD, AD bisa kita cari kan. AD itu dari kiri U ke sini itu sudah 50, ditambah setengahnya 25 ya. Jadi nanti panjang AD kita dapat 75 kan ya. Coba dicek lagi ya, A ke D itu 75. Nah sekarang kita harus cari dulu panjang CD. Gimana cari panjang CD ya? Ini Pak dihapus dulu ya, ini. Nah, AD 75. Nah sekarang kita lihat ya, ada sebuah segitiga di sini ya. Pokoknya ada kaitannya dengan CD aja. Lihat segitiga yang berwarna biru. Nah di sini ada warna biru. Nah itu ya, C ke D ke sini ya, yang warna biru ini ya. Nah kita bisa mencari panjang CD ini dengan Pitagoras dulu ya. Nah ini 25 ya, betul kan? Nah terus dari yang Pak Wandi tunjuk ini ya, di sini adalah diameter kan, 50. Nah, berarti CD bisa dicari dengan teorema Pitagoras ya. Ya, 50 kuadrat dikurangi 25 kuadrat gitu ya. Nah, gitu deh. 50 kuadrat dikurangi 25 kuadrat ya. Nah, ini sudah dihitung jadi akar dari 1875 atau CD sama dengan 25 akar 3. Gitu ya. Nah, jadi CD-nya 25 akar 3. Oke. Ini tadi A ke D 75 ya modalnya ya. Nah, kita pindahin lagi gambarnya, space barulah ya di sini. Nah, tadi didapat yang ini ya. Nah, gitu ya. CD-nya 25 akar 3 ya. Terus AD-nya 75. A ke D-nya 75. Nah, sekarang kita bisa mencari AC kan? Ya, dengan Pitagoras juga ya. Nah, sekarang kita bisa mencari AC dengan rumus ini ya. Karena AC di sini adalah sisi miring, di situ ya. Jadi rumusnya ditambahin ya, kuadrat semua tambahin. 75 kuadrat ditambah ini 25 akar 3 dilepas aja ya. Jadi kalau dikuadratin jadi 1875 kembali lagi. Ini 75 kuadrat itu 5625. Ini masih diturunkan ya, 1875 tambahin ya. Jadi 7500. Jadi panjang AC itu akar dari 7500 atau kita sederhanakan ini akar 2500 kali akar 3 ya. Jadi 50 akar 3. Nah, dapatlah AC gitu ya. Maka AC 50 akar 3, BC juga 50 akar 3 gitu ya. Ya. Terus tadi T ke U sudah tahu ya. T ke U itu adalah tadi dari 3 kali diameter ya, 150 ya. Sekarang maka mencari panjang tali lilitan ini ya, kita pakai rumus ini 2 kali AC, 2 kali AC, jadi AC dan BC maksudnya ya, ditambah TU, T ke U, dan ditambah keliling lingkaran. Oke, ikutin ya. Oke, kita mulai lanjut lagi. P sama dengan 2 kali AC itu 50 akar 3, tulis di sini, tambah TU-nya 3 kali 50. Oke. Kemudian Pi kali D, ini keliling lingkaran ya. Kita pakai 3,14 kali 50. Nah, gitu ya. Oke, kita turunkan lagi. 2 kali 50 dapat 100. Ya, 100 akar 3. Ini 3 kali 50, 150. 3,14 kali 50, 157. Gitu. Yang kanan ini bisa ditambahkan ya, sejenis. Jadi, P sama dengan masih 100 akar 3-nya turunkan. Ini ditambahin jadi 307 ya. Nah, jadi cukup sampai di sini, nggak bisa ditambahin lagi ya, karena ini akar 3, ini akar 1, nggak bisa ditambahin. Jadi panjang tali lilitannya ya, maaf, panjang kawat ya, bukan tali ya, panjang kawat minimal yang dibutuhkan untuk mengikat drum tersebut adalah 100 akar 3 ditambah 307 dalam satuan cm gitu. Oke, paham ya? Untuk soal nomor 3 cukup panjang, tidak mudah seperti soal nomor 1 dan soal nomor 2. Jadi opsional saja ya, ketika kita sudah tahu dasar materinya, kita bisa menemukan ya bagaimana cara mencari panjang tali lilitannya. Oke, sampai di sini pembahasannya. Semoga paham. Jika ada yang mau ditanyakan, boleh ditulis saja di kolom komentar. Ya, terima kasih. Salam matematika.